Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembiayaan bebas riba atau berbasis utang. Pembiayaan bebas riba. Apa itu riba? Riba adalah ziyadah atau tambahan. Dalam lisanul Arab dikatakan roba asyai'u, yarbu rubuwan waribaan, artinya bertambah dan tumbuh, atau zada wanama. Riba adalah praktik pembebanan bunga keuangan atau premi atas jumlah uang pokok. Secara literal, istilah riba merujuk pada kelebihan, tambahan dari harga pokok atau harga asli. Kata kerja kelebihan, tambahan, dan surplus ini berkaitan dengan kata yang berarti meningkatkan, melipat gandakan, melebihkan, mengambil lebih dari yang seharusnya, atau melakukan praktik peminjaman uang dengan bunga yang tinggi. Teman-teman, lanjut ke jenis-jenis riba. Oke, jenis-jenis riba ini ada 4. Yang pertama yaitu riba qard. Riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Kemudian yang kedua ada riba jahiliyah, yaitu utang yang dibayar lebih dari pokok karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu riba fadl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang riba. Yang terakhir yaitu riba nasi'ah, penanggulangan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Oke, selanjutnya yaitu esensi pembiayaan bebas riba atau berbasis utang. Di dalam esensi pembiayaan bebas riba atau berbasis utang ini ada 2, yaitu riba dalam utang dan yang kedua yaitu pembiayaan berbasis utang. Riba dalam utang adalah tambahan atas utang, baik yang disepakati sejak awal maupun yang ditambahkan sebagai denda atas pelunasan yang tertunda. Selanjutnya yaitu pembiayaan berbasis utang. Pembiayaan utang mencakup dana yang dipinjam oleh pemilik perusahaan dan harus dibayarkan kembali dengan harga atau dengan bunganya. Riba dalam pandangan Islam dengan tegas melarang praktik riba. Nah, yang dimana hal ini tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dimana dalam pandangan Islam ini terbagi dalam beberapa tahap. Di sini itu ada 4 tahap. Yang pertama dalam surah Ar-Rum ayat 39 yang dimana diturunkan pada tahap pertama ini pelarangan riba disebutkan bahwa Allah tidak menyukai orang yang melakukan riba. Dan jika seseorang ingin mendapatkan ridha Allah, maka ia harus menjauhi riba. Allah juga menolak mereka yang meminjamkan uang atau hartanya dan mengambil kelebihan sebagai tindakan penolong. Nah, pada tahap kedua ini, pengharaman perbuatan riba, Allah menurunkan surah An-Nisa ayat 160-161, di mana dalam ayat tersebut digambarkan sebagai perbuatan yang batil dan merupakan perbuatan yang zalim terhadap orang lain. Allah juga menyebutkan balasan atau hukuman terhadap orang Yahudi yang melakukan perbuatan riba sebagai isyarat bahwa riba juga diharamkan pada umat muslim. Nah, pada tahap ketiga ini Allah menurunkan surah Al-Imran ayat 130, di mana dalam konteks ini ayat ini Allah tidak menyebutkan riba diharamkan secara jelas, namun Allah melarang segala bentuk pelipat gandaan harta atau uang yang dipinjamkan. Nah, hal ini merupakan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang melarang praktek riba di kalangan masyarakat saat itu, yang pada saat itu telah menjadi kebiasaan masyarakatnya. Nah, pada tahap keempat ini Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang berisi pelarangan riba secara jelas dan tegas. Di sini Allah benar-benar menjelaskan pelarangan riba secara rincinya, baik dalam jumlah sedikit maupun jumlah yang besar. Dalam ayat ini
juga disebutkan bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi orang yang melakukan perbuatan riba. Ya, yang sekarang ini yang kedua, ada namanya riba dalam perspektif ekonomi, di mana terdapat teori abstinence, yang dimana teori ini menegaskan bahwa ketika kreditur menahan diri, ia menangguhkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika peminjam menggunakan uang itu untuk memenuhi keinginan pribadi, ia dianggap wajib membayar sewa atas uang yang dipinjamnya. Ini sama halnya ia membayar sewa terhadap sebuah rumah, perobotan maupun kendaraan. Nah, dalam tinjauan syariah, unsur penundaan konsumsi atau penundaan investasi tidak dapat dijadikan panduan penetapan hukum. Para ulama merumuskan salah satu syariat yang bisa dijadikan hukum adalah sifat yang jelas, zahir, tetap atau konsisten wujudnya. Nah, setelah teori abstinence tadi, ada namanya bunga sebagai imbalan sewa. Nah, uang memiliki karakter yang berbeda dengan barang dan komoditas lain, baik menyangkut daya tukar yang dimiliki, kepercayaan masyarakat terhadapnya, maupun posisi hukumnya. Nah, yang dimana sewa hanya dikenakan terhadap barang-barang seperti rumah, perabotan alat transportasi, dan sebagainya, yang apabila digunakan akan habis, rusak maupun kehilangan sebagian dari nilainya. Nah, dalam ilmu ekonomi barat, kita sering mendapatkan rumus yang menempatkan posisi rent, wage, dan interest. Nah, rumus ini menunjukkan bahwa padanan rent adalah aset tetap dan aset bergerak, sedangkan interest adalah padanannya uang. Nah, secara ekonomi konvensional sekalipun sangat melenceng jika penempatan rent untuk uang, karena uang bukanlah aset tetap seperti rumah ataupun aset bergerak seperti mobil yang akan disewakan. Ya, selanjutnya adalah riba dalam jual beli dan riba dalam utang piutang. Nah, Ibnu Rusyd dalam Diadul Mujtahid menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa riba terbagi menjadi dua hal, yaitu riba duyun dan riba buyuk, atau riba jual beli dan riba utang piutang. Nah, yang pertama yaitu riba duyun, yaitu memanfaatkan tambahan mengenai utang. Riba jenis ini terjadi dalam transaksi mengenai utang piutang atau qard, atau dalam transaksi tak tunai selain qard. Semisalnya saja yaitu transaksi jual beli kredit atau bai muajjal. Nah, mengenai perbedaan antara utang yang muncul karena qard dengan utang karena jual beli adalah asal akadnya. Nah, utang qard muncul karena semata-mata akan utang piutang, yaitu meminjam harta milik orang lain untuk dihabiskan lalu diganti pada waktu lain yang dimiliki. Contoh riba dalam sebuah utang piutang, misalnya jika si A mengajukan sebuah utang sebesar 20 juta kepada si B dengan tenggat waktu 1 tahun. Nah, pada sejak awal keduanya telah menyepakati bahwa si A ini wajib mengembalikan utang yang ditambahkan bunga sebesar 15% itu, maka tambahan sebesar 15% tersebut merupakan sebuah riba yang diharamkan. Nah, yang kedua sekarang yaitu riba buyuk. Dalam sebuah jual beli muncul karena harga yang belum diserahkan pada saat melakukan transaksi, atau baik sebagian atau juga keseluruhannya belum diketahui keseluruhan dari harganya tersebut. Ya, sekian dari saya. Kemudian selanjutnya bagian C, perbedaan BBA dan murah wahab. Yang pertama,
riba utang piutang. Utang dapat dipilah menjadi dua kelompok. Utang yang lahir dari pinjam meminjam dan utang yang tidak lahir dari pinjam meminjam. Utang yang lahir dari pinjam meminjam atau biasa disebut qard adalah meminjam sesuatu untuk dihabiskan, sehingga peminjam harus menyerahkan barang yang serupa kepada pemberi pinjaman dalam tempo waktu tertentu. Misalnya, si fulan meminjam 1 kilogram beras kepada tetangganya untuk dikonsumsi, tapi dengan syarat si fulan harus mengembalikan beras tersebut dalam waktu 1 pekan. Yang kedua, utang yang tidak lahir dari pinjam meminjam. Contohnya seperti jual beli kredit dan tunggakan sewa. Selanjutnya yang kedua ada biaya murabahah. Murabahah menurut Ibnu Qudamah dalam bukunya Mughni adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Tipe-tipe murabahah yaitu murabahah dengan jual beli barang harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan satu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Kemudian tipe yang kedua ialah murabahah kepada pemesan pembelian. Jual beli kedua belah pihak atau lebih yang telah bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan sebuah kesepakatan, yakni pemesan meminta pembeli untuk membeli sebuah aset yang pemesan akan memilikinya. Pemesan berjanji kepada pembeli untuk membeli aset itu darinya dan memberi keuntungan yang diminta. Materi selanjutnya ialah sistem ribawi yang disamarkan. Yang pertama, ekonomi ribawi. Salah satu penyebab utama dari krisis ekonomi dan keuangan di berbagai belahan dunia ialah praktik ribawi dan spekulasi finansial dalam aktivitas perekonomian. Dalam Islam dengan tegas menyatakan bahwa riba itu haram, dan menurut Profesor Muhammad Sadek, pengharaman riba dalam ekonomi disebabkan oleh, yaitu yang pertama, telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Dengan contoh, para pemberi modal atau bank yang pasti menerima keuntungan dan tidak mau tahu nantinya peminjam itu akan mendapatkan keuntungan juga atau tidak. Yang kedua, penyebab utama ketidakkeseimbangan antara pemodal dan peminjam. Dengan contoh, keuntungan lebih besar didapatkan oleh peminjam daripada pemberi modal. Contohnya ialah golongan industri konglomerat hanya membayar pinjaman modal plus bunga pinjaman dalam jumlah yang relatif kecil dibanding keuntungan yang diperoleh, sehingga tidak setimpal keuntungan yang didapatkan oleh pemberi modal dan pemilik modal. Yang selanjutnya akan menghambat investasi. Apabila semakin tinggi tingkat bunga dalam masyarakat, semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Karena masyarakat cenderung akan menyimpan uangnya di bank-bank karena keuntungannya relatif lebih besar daripada berinvestasi. Yang keempat, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Bagi para pengusaha yang menggunakan modal pinjaman sehingga dengan biaya produksi yang tinggi, yaitu akan memaksa pengusaha menjual dengan harga yang relatif lebih tinggi pula. Yang kedua ialah muamalah ribawi dan bahayanya. Syariat Islam tidak memerintahkan kepada manusia kecuali kepada sesuatu yang membawa kepada kebahagiaan dan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian juga larangan riba dikarenakan memiliki dampak buruk terhadap manusia. Yang pertama, berbahaya bagi akhlak dan kejiwaan manusia. Muamalah ribawi dapat menimbulkan kecenderungan memiliki tabiat bakhil, hati yang keras, dan kecintaan terhadap dunia yang berlebih. Yang kedua, bahaya dalam kemasyarakatan sosial, yaitu karena masyarakat yang bermuamalah dengan riba tidak akan terjadi dengan sikap saling tolong-menolong kecuali dengan menginginkan imbalan yang berbalik. Yang ketiga, bahaya terhadap perekonomian. Secara umum, krisis ekonomi disebabkan oleh utang-utang riba yang berlipat-lipat.
ganda.